Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kita sebagai masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, uniknya Sungai Kapuas juga jadi sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus jadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1143 km. Wah, panjang juga ya. Dengan panjangnya Sungai Kapuas ini, pasti banyak banget ikan-ikan yang menghuninya. Lalu ikan apa aja sih emangnya yang ada di Sungai Kapuas ini? Kamu penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan supret arwana. Seperti yang kita tahu, kalau ikan arwana dikenal sebagai salah satu ikan termahal di dunia. Tentu kita sangat bangga ikan supret ini ternyata berasal dari Sungai Kapuas. Yang membuat supret arwana punya ciri khas adalah warna pada tubuhnya. Supret arwana umumnya berwarna merah pada bagian tubuhnya dan warna putih pada bagian perut. Meskipun ada juga yang warnanya merah secara keseluruhan. Sehingga kesan mewah sudah tentu ada pada diri supret arwana. Soal ukuran, supret arwana dapat mencapai panjang hingga 90 cm. Wah, cukup besar juga ya. Di Sungai Kapuas sana, supret arwana senang sekali memakan seperti ikan kecil, katak, ulat, hingga jangkrik. Selanjutnya pada urutan kedua ada yang namanya ikan giant red tail gurami. Ya, sebenarnya ikan ini lebih akrab disapa dengan nama gurame sabah. Meski termasuk ikan gurame, ia bukan gurame biasa loh. Sesuai namanya, sang penghuni Sungai Kapuas ini punya ekor berwarna merah. Jarang atau bahkan mungkin tidak ada gurame berekor merah selain dirinya. Selain ekornya merah, tubuhnya juga bisa dibilang besar banget loh. Ia bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Tak heran ada kata giant pada namanya. Soal makanan, ikan gurame sabah hampir mau memakan apapun yang bisa dimakan olehnya. Mulai dari cacing, daun pepaya, sampai daun singkong pun bakal dilahap olehnya. Jadi bisa dibilang ia termasuk hewan omnivora yang oportunistik. Walaupun oportunistik, ia lebih cenderung bersifat herbivora. Jadi kalau disuruh milih daging-dagingan atau sayur-sayuran, ia bakal memilih makanan sayur-sayuran. Kemudian pada urutan ketiga ada yang namanya ikan julung-julung. Buat kamu yang ada di daerah Kalimantan, jelas sudah familiar dengan ikan yang satu ini. Ikan ini punya ciri-ciri badan yang memanjang serta leher atas pendek membentuk paruh. Mungkin kamu menganggap bukan paruh melainkan semacam pedang ya. Dan jika kita lihat rahang bawah panjang membentuk segitiga. Kalau dilihat sekilas sih mirip banget sama ikan hujetager. Apalagi warnanya yang sama-sama agak keperakan. Soal potensi panjang maksimal, ia bisa tumbuh hingga 45 cm. Coba bayangkan aja, ikan seperti itu melesat cukup kencang ketika kita sedang berenang di Sungai Kapuas. Tentu akan sangat mengerikan, bukan? Lalu pada urutan keempat ada yang namanya ikan tiger barb. Ya, benar banget, ikan ini juga ada di Sungai Kapuas, Kalimantan loh. Meskipun mungkin kamu manggilnya ikan Sumatera. Yang bikin unik dari ikan tiger barb adalah coraknya seperti harimau berwarna perak hingga kuning kecoklatan dengan 4 garis hitam vertikal. Dan kalau berbicara mengenai ukuran tubuh, ikan tiger barb dapat mencapai panjang hingga 13 cm loh. Oh ya, meskipun kecil, ia termasuk ikan omnivora. Ia bakal memakan mulai dari invertebrata air, tanaman, hingga detritus organik di alam. Di Sungai Kapuas tersebut, ikan tiger barb ini bakal berburu dan hidup secara berkelompok, seenggaknya ada 10 ekor. Habis itu, pada urutan kelima ada yang namanya Vailance chocolate gurami. Ikan ini punya nama latin Spicechirctis valianti. Jadi ikan ini termasuk ikan gurame kecil loh. Ia cuma bisa tumbuh mencapai sekitar 5 cm saja. Meski begitu, yang membuatnya sangar adalah ia juga dipanggil samurai gurame. Walaupun kecil, ia termasuk ikan mikropredator. Ya, bisa dibilang ikan samurai gurame ini ikan predator versi kecil. Ia memakan mulai dari zooplankton, krustasea kecil, sampai larva serangga.
Untuk fisiknya sendiri sebenarnya tidak terlalu jelek, bahkan mungkin cukup bagus bila kamu taruh di sebuah aquascape. Kemudian pada urutan ke-6 ada yang namanya ikan Borneo Lodge. Borneo Lodge ini sebenarnya cukup keren kalau kita lihat. Pada tubuh bagian atas berwarna belang-belang antara coklat muda dan coklat tua. Sedangkan pada bagian bawahnya berwarna putih. Kalau soal bentuk tubuh, memang sekilas ikan Borneo Lodge ini mirip ular, hanya saja pendek. Bayangkan saja, ia hanya dapat tumbuh mencapai panjang 8 cm saja. Meski begitu, membayangkannya berada di Sungai Kapuas yang cukup besar, lucu juga ya. Karena ikan Borneo Lodge termasuk ikan tipe bawah, jadi ikan ini tidak mudah untuk ditemukan. Soal makanan, ikan dengan nama latin Pangeo selfordi ini mau melahap mulai dari larva serangga hingga telur ikan. Jadi bisa dibilang ikan Borneo Lodge juga termasuk ikan mikropredator. Lalu pada urutan ke-7 ada yang namanya Pangasius macronema. Ikan ini termasuk Pangasidae alias keluarga ikan patin. Tampak ikan ini punya tubuh agak memanjang. Untuk warna, ikan Pangasius macronema ini berwarna keperakan, akan tetapi lebih gelap pada bagian atasnya. Kalau soal ukuran, ikan Pangasius macronema bukanlah jenis ikan patin berukuran besar. Ia hanya dapat tumbuh sampai 30 cm saja. Di Sungai Kapuas tersebut, Pangasius macronema melahap makanan yang muat di mulutnya seperti cacing hingga dedaunan. Bisa dibilang ia termasuk ikan omnivora seperti ikan patin pada umumnya. Selanjutnya pada urutan ke-8 ada yang namanya ikan Axelrod rasbora. Ikan ini punya nama latin Sundadanio axelrodi. Ikan ini termasuk ikan yang kecil banget. Kurang lebih ukurannya mirip seperti ikan neotetra. Ia hanya bisa tumbuh sampai 2,3 cm saja. Jujur saja sih, kalau kita lihat dari segi corak warna, ikan Axelrod rasbora ini tidak begitu istimewa. Malah terkesan biasa-biasa saja. Dengan tubuhnya yang kecil tersebut, hal yang wajar kalau ia hidup dalam berkerumunan alias berkelompok. Dan tidak heran kalau ia sering ditemui di tanaman air. Mengingat ikan kecil seperti Axelrod rasbora ini perlu berlindung di suatu tempat demi menghindari predator. Terakhir pada urutan ke-9 ada yang namanya ikan botia. Kalau sudah ngomongin botia, mungkin kamu sangat familiar dengan ikan yang satu ini. Ia kerap kali dijadikan ikan hias di akuarium kita. Itu semua karena botia punya daya tarik tersendiri terutama dalam hal warna. Tubuhnya berwarna loreng-loreng seperti harimau. Di Sungai Kapuas tersebut, ikan botia menyusuri bagian bawah sungai untuk mencari makanan, seperti cacing contohnya. Ikan dengan nama latin Chromobotia macratus ini juga doyan banget bersembunyi. Ia mencari tempat-tempat yang membentuk semacam goa untuk dia bertahan hidup di Sungai Kapuas. Nah, itulah tadi 9 ikan yang ada di Sungai Kapuas. Bagaimana? Keren-keren bukan? Mana yang jadi favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.